kemanusiaan apa ya, timbul dari Mas, hati sendiri dan langsung nggak tahu aku. Intinya saya itu dari awal memang keluarga saya itu banyak bekerja di sosial ya, baik itu sosial dari keagamaan ataupun kemanusiaan yang lain. Itu adik saya, bapak saya, kakak saya itu memang kita alhamdulillah keluarga yang giat melakukan sosial lah gitu loh Mas, kemanusiaan. Nah disinilah saya terpanggil kayaknya, aku itu terpanggil kayak gitu loh. Di waktu itu belum banyak relawan yang seperti ini loh Mas, belum banyak relawan. Dari awalnya itu bulan apa ya, Maret atau apa ya, bulan Maret tahun 2020 kan ini ada berita tentang corona gitu ya. Itulah waktu itu kan saya pertama kali kan ikut FPRB Potorono gitu. Nah di FPRB Potorono itu saya sering spraying kayak gitu, ikut spraying ke warga yang terpapar. Terus kebetulan waktu bulan April atau Mei gitu ada yang terpapar satu rumah itu di desa, di Pedukuhan Mertosanan Kulon, itu di perumahan Samara, itu satu rumah itu terpapar gitu. Nah baru gejala ya ini ya, karena ada satu orang itu dari luar kota, dari Jawa Timur, itu datang ke rumah itu. Nah itu dia membawa virus itu. Akhirnya kan dari keempat itu ditreteng, satu rumah itu ditreteng, yang siapa yang berhubungan langsung kayak gitu ya, yang berhubungan erat itu. Akhirnya ada empat orang itu satu keluarga. Nah kebetulan waktu itu harinya aku lupa itu Mas, itu aku baru goes sama anak saya di Sentul sana. Jam 8 itu saya ditelepon sama ibu Atik Mudawamah, itu dukuh Mertosanan Kulon. Langsung ditelepon begini, Mi, ini pengantaran swab di Bambang Lipura, kamu di mana, itu bisa ndak? Spontan itu saya nggak berpikir itu kurang atau apa, enggak Mas, saya bisa, saya nanti tak pulang. Aku bilang jam berapa itu, jam setengah 9. Oke, saya dari Sentul sama anak saya ngontel Mas, ngontel banter itu sampai rumah. Saya nggak pamit sama suami, suami masih kerja toh. Nah, aku langsung bawa baju untuk ganti itu. Tapi saya dengan syarat Mas, waktu itu syaratnya saya dipakein APD lengkap loh, saya juga harus aman kayak gitu ya, nanti dipakein di kelurahan, kita tunggu di kelurahan kayak gitu. Sampai sana saya didandani pakai APD lengkap itu toh Mas, nanti ada itu sama temen satu Pak Basuki yang nemani saya, nanti saya delivery, yang satu kan membukakan pintu Mas. Nah itu setelah itu saya berangkat jam 9, jemput dulu di Samara. Nah baru kita sama-sama ke Bambang Lipuro. Saya ngantor itu 2 hari. Kalau yang pertama-tama itu kan kalau swab itu 2 hari ya, 2 kali swab gitu. Nah kebetulan 2 hari itu saya ngantor terus Pak, sampai sana udah di swab balik, terus paginya saya ngantor lagi. Nah itu alhasil Mas positif, 4 orang itu positif. Padahal saat aku kan satu mobil ya, rasanya waktu pertama kali itu waduh panas dingin itu Mas, ya Allah positif aku bilang itu. Tapi saya dari kelurahan menjemput sampai dengan Bambang Lipura itu saya selalu berdoa terus, berdoa nggak berhenti aku berdoanya. Waktu pertama itu kan banget Mas. Habis itu malamnya kan pada kumpul di sana di Samara itu mencekam Mas waktu itu, karena waktu itu masih benar-benar corona pas muncul-munculnya, atau di mana-mana lockdown ya itu. Dan waktu itu katanya itu kenapa kok Pak aku dihubungin itu dari Satgas Covid sendiri belum ada yang berani.
Terus dari FPRB itu sudah di-share, katanya belum ada yang jawab. Nah, akulah yang ditelepon, langsung aku jawab. Itu pertama kali seperti itu. Bulan November atau Desember itu ada warga isoman yang meninggal dunia MD di rumah. Itu di perumahan Pondok Permai. Itu juga mertosanan klon lagi. Nah, setelah itu waktu itu kan meninggalnya jam 10, Mas. Nah, kan belum ada 10 pagi. Kan belum ada tim rukti, belum pernah pemakaman juga. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan aku baru kerja ya, ini aku baru kerja. Buduku mertosanan itu yang buati itu juga nelpon aku, ini ano MD di rumah ya, itu belum ada yang ngurusin gini. Nah, terus aku habis dari kerja itu langsung meluncur ke situ, ke ini Pondok Permai. Ternyata memang benar di situ belum ada warga pun yang mendekat. Itu yang ada dari FPRB Batu Retno. Nah, itu yang di situ ya masih jadi kita minta bantuan FPRB Batu Retno karena waktu itu memang di sini belum pengalaman dan belum pernah rukti ataupun TKC ya, ini tuh kan gerimis itu loh. Nah, aku barengan sama yang TKC itu dan kubur cepat dari Potorono, FPRB Potorono. Aku di barengan gitu. Di situ Pak bawa kalau pick up toh, aku pakai motor. Dan sampai sana kan kekurangan orang. Mau itu jam berapa ya? Jam 5 lebih mau maghrib itu loh. Terus Pak Indra itu bilang aku, "Bu, driver ambulan." Gitu. Langsung aku kan juga kaget. "Hah? Driver ambulan?" "Oh, ganti apa dia?" "Oke, siap." Aku bilang tuh, "Ada temannya toh?" Aku bilang gitu. Ada Pak Basuki itu yang namanya aku sering ngantar swab terus ke shelter, itu Pak Basuki yang namanya aku. Nah, itu aku langsung pakai APD toh, Pak. Nah, itu langsung pakai APD. Ya udah, aku delivery itu. Pas maghrib itu disolatkan dulu, habis maghrib kita baru pancal. Nah, pemakaman pertama itu memang benar-benar aku nggak pernah aku bayangkan ya gitu loh, kalau aku delivery jenayah yang di belakang itu udah ambulannya remnya itu kan nggak tahu, aku kan udah wing kayak gitu. Ada orang yang nyabrang itu kan di depanku, yang TKC yang mau penguburan, sampai mau nabrak aku. Ini remnya mau arah makan ini, aku bilang itu sama yang sebelah gitu loh. Terus sampai ke pemakaman, ini pemakaman yang baru, Mas, yang baru 2 orang yang dimakamkan di situ. Pemakaman umum, Mas, itu milik Kelurahan Potorono. Nah, jalannya kan belum ada, Mas, jalannya masih turun gini, dan di sebelah sini itu sampah-sampah karena itu ada gudang rosok. Sebelah sana itu pohon-pohon kayak hutan itu. Nah, sebelahnya lagi lah baru pemakamannya. Akan turun gini. Ini terus gimana? Harusnya kan posisi posisi ambulan itu kan hadap ke sana biar dia keluarkannya iki leminger nendi. Aku sudah gembrobjes itu loh, Mas, padahal udah malam-malam ya. Aduh, isora iki aku. Akhirnya aku dibantu sama Pak Lurah ta. Nih tak abani ya gitu, tak abani diputer gitu. Oke, siap, Pak. Ya wis ungkak-ungkuk itu toh, karena udah sempit gelap, saya pakai full face, saya udah nggak bisa, mau gini aja nggak bisa toh, Mas. Akhirnya alhamdulillah dengan saya percaya diri, aku kudu iso membawa ini, aku bilang gitu toh. Terus akhirnya alhamdulillah bisa diberi kelancaran, itu bisa bisa muterkan itu. Terus habis diturunin aku langsung balik langsung di dekon kayak gitu. Nah, selesai itu pengalaman yang pertama aku delivery jenazah, Mas. Akhirnya selang beberapa bulan kayak gitu, nah aku diberi kesempatan sama HI, Human Inisiatif DIZ, namanya Pak Agus Putut. Nah, itu juga teman relawan dan kenal di
PRD itu. Tapi sekarang saya akhir-akhir ini mulai Desember kemarin, yaitu terakhir aku ikut FPRD Potorono, giatnya itu terus aku melebar gitu loh, meluas ke luar. Saya diajak bergabung dengan HI ya gitu, terus ya itu mobil yang klasik itu yang pegangan saya kalau nganter swab, ambil jenayah atau nganter ke shelter, rumah sakit itu pakai itu gitu. Kalau cerita Rukti, karena saya itu waktu itu kan kepingin ya saya memang kepingin bantu itu kemanusiaan ya. Aku harus bisa ini, bisa Rukti, bisa ngantar akhirnya saya diajak sama Pak Hendra, ada Zoom pelatihan Rukti jenayah waktu itu dari Rumah Sakit Islam Semarang. Nah, Indonesia itu mas, pesertanya kayaknya 700 orang lah di zoomnya itu. Kita bareng-bareng zoom. Di sini ada 5 temen yang ikut kayak gitu, termasuk Pak Jarwo, Pak Basuki yang sering sama saya, Pak Hendra gitu. Kita zoom di situ. Akhirnya kan kita juga nek kayak gini aku harus mempraktekkan kayak gitu loh. Saya bilang sama, karena kemarin itu yang meninggal itu cowok terus loh mas. Nah terus kebetulan kan aku habis bilang gini, Pak Indra mbok nek ana sing Rukti cewek aku tak ikutan. Wani kok? Ya wani to Pak bilang gitu. Cara Jawanya Pak gitu. Terus ya udah, kebetulan itu ada Mas. Aku baru bilang gitu sorenya, malamnya ada. Itu di daerah Banguntapan, kelurahan Banguntapan di Gedong Kuning itu. Nah, telepon saya lah Pak Indra itu. Mbak, Rukti tenan aku bilang tenan. Habis maghrib kita siap-siap di kumpul di Jambidan. Kamu bawa ambulan HI, nah gitu. Siap aku bilang gitu. Aku ambil ambulan HI itu, terus langsung habis sholat maghrib, aku kumpul di Jambidan karena Trim Jambidan juga pengen bisa ngerukti sendiri ya gitu loh. Kemarin kan waktu pertama-tama itu yang bisa ngerukti baru Baturno. TFC Baturno itu yang pertama kali bisa ngerukti. Nah, kita yang Jambidan pengen belajar. Ya dari sana meluncurlah ke Banguntapan, ke Kelurahan Banguntapan itu di Jogoboyo, itu namanya TFC Jogoboyo kalau Kelurahan Banguntapan ya. Nah, di situ kita dandan udah bismillah aku bilang itu toh. Tapi sebelum itu aku buka YouTube lagi kan. Itu caranya menayamui gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah dari Kelurahan Banguntapan kita ke TKP, langsung kita Rukti, kita bawa petinya juga dimasukkan tuh mas di situ. Dan pengalaman Rukti itu mas, itu beda-beda tempatnya, posisi orangnya itu beda-beda. Jadi di sana itu pas kebetulan pertama kali aku ikut Rukti itu tempatnya sempit banget mas. Jadi peti itu dimasukkan udah penuh, padahal kita berenam. Nah, saya cewek sendiri ya, kita berenam dari Jambidan, terus dari Mas Jarwo sama Pak Basuki yang sering ikut di Baturno itu udah sering ngerukti toh, sama membersamai yang di Jambidan itu. Nah habis itu kita rukti itu jenayah nggak dipindah dari tempat itu loh mas, karena tidak ada tempat lagi. Jadi kita melastiki dulu, terus habis itu saya tayamumin, terus dikafani itu ya dijunjung sini, dijunjung lagi kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa lancar, kita masukkan ke dalam peti, ya udah kita keluarin, kita sholatkan bareng-bareng. Nah itu kedua kalinya juga saya bawa jenayah, habis rutin langsung bawa lagi ke pemakaman gitu. Aku nih kesorak ora, aku bilang gitu, pokoknya saya harus menyelesaikan tugas ini ya gitu loh aku. Akhirnya ya itu sampai sekarang kalau saya driver itu ikut di HI, di bawah naungan HI. Kalau Rukti aku ikut
di TRC Abal-Abal DIY di Baturno itu, seperti itu. Dari kemanusiaan apa ya, timbul dari Mas Hati sendiri dan langsung nggak tahu aku. Intinya saya itu dari awal memang keluarga saya itu banyak bekerja di sosial ya, baik itu sosial dari keagamaan ataupun kemanusiaan yang lain. Itu adik saya, bapak saya, kakak saya itu memang kita alhamdulillah keluarga yang giat melakukan sosial gitu loh Mas, kemanusiaan. Nah disinilah saya terpanggil kayaknya, aku tuh terpanggil kayak gitu loh. Di waktu itu belum banyak relawan yang seperti ini loh Mas, belum banyak relawan. Kalau sekarang saya acungi jempol dan apresiasi sekali dengan masyarakat yang sudah ikut keluar menjadi relawan. Di Potoroni sudah banyak sekali, bisa kemarin ngelukis sendiri tanpa saya kayak gitu, alhamdulillah. Jadi saya juga mengajak masyarakat, ayo bareng-bareng. Kalau kita cuma mengandalkan ke pemerintah, kita mengandalkan dokter ataupun perawat, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus Mas, kita bareng-bareng, apalagi masyarakat lebih banyak Mas dari pemangku kepentingan yang di pemerintahan itu kan lebih banget masyarakatnya gitu. Jadi memang panggilan jiwa, panggilan hati saya itu nggak terpikir saya tertular ataupun menulari kayak itu, enggak Mas, waktu itu loh. Sampai sekarang pun kalau dipikir-pikir ya, aku sudah punya baby, riskan banget Mas. Saya memang pernah ditegur sama kakak saya, Bu, mikir covid wes saiki wis duwe bayi, bilang gitu. Nek kowe isih mikir covid meneh bayimu tak gowo, bilang gitu. Nah kata-kata itu Mas, aku ya tak pikir waktu itu, aku mikir oh iya ya nek bayi ki riskan, tapi aku nggak bisa nek aku menang karena aku sudah terbiasa seperti itu. Akhirnya aku kalau suruh nganu Mas, nih ngantar ke swab yo, bilang gitu loh, pakaian saya masukkan ke jok ya kan, saya masukkan ke jok Mas. Terus aku pamit gini, aku tak neng kelurahan sebentar ya, ini Pak ada baby ini, tak keluar sebentar aku. Oh ya, aku ke kelurahan, terus aku nganter swab, aku pulang udah mandi bersih toh. Tapi kan masih kelihatan ini karena kan aku kalau mandi junub toh Mas, jadi mandi besar gitu loh. Engkau nggak sampai rumah gini kok teles saya kok teles iki diem. Aku habis ngantar swab tapi aku sudah bersih kan. Di sana aku habis mandi aku berjemur dulu Mas, sekitar setengah jam aku berjemur dulu, terus makan, baru pulang kayak gitu. Saya di hati senang bisa membantu, tapi kalau masalah materi nggak tak pikirkan gitu loh, karena kita relawan kayak gitu loh. Relawan itu yo memang besok itu yo sesuk nek neng kono gitu toh Mas. Ya kalau memang ada yang ngasih, misalnya kita bawa jenazah, ada yang ngasih kita bawa pasien ke rumah sakit misalnya ya, ada yang ngasih ya kita terima, tapi untuk operasional lagi ya gitu loh. Nek Mas tanya kepuasan saya puas karena bisa membantu orang yang membutuhkan tenaga saya kayak gitu. Memang resiko ya Mas ya, resiko tertular itu tinggi sekali, tapi yang penting kita prokes sama berdoa, insya Allah selalu melindungi. Alhamdulillah dari awal suami mendukung Mas, suami mendukung sekali. Dari awal itu saya pulang itu gini, ya aku mau nyupiri jenazah. Wani suamiku kaget itu loh, kok iso gitu, iso ora popo, ono piye-piye ono ora, aku bilang gitu.
inti kemanusiaan, intinya itu loh, kita harus ngambil intinya itu kan kemanusiaan, membantu. Jadi jangan sampai menyangkut pautkan misalnya masalah pribadi dengan kemanusiaan, nggak gitu. Itu pesan saya buat relawan-relawan, teman-teman relawan, mari kita yang namanya manusia itu banyak salah dan banyak khilafnya atau Mas. Jadi ingat-ingatlah yang baik, jangan mengingat yang kejelekannya. Kalau kita mengingat kebaikan, semua akan rukun, ya toh Mas. Tapi kalau kita mengingat kejelekannya, wah, sampai mati pun kejelekan itu pasti ada. Itu Mas yang itu buat penyemangat diri kok Mas, sama introspeksi diri saya, kekuranganku apa, kesalahanku apa. Kalau saya ya, kalau saya untuk kemanusiaan ini membantu sesama itu sampai saya bisa, tenaga saya bisa, sampai hayat saya siap. Jadi dari kemarin ada ya tanya seperti itu, dan saya sama suami saya juga bilang, aku membantu ini ya sampai aku bisa, tenagaku bisa, semoga aku selalu diberi kesehatan sampai nanti aku meninggal itu tidak merepotkan orang lain.